Halo semuanya, selamat malam. Eh, Welcome di IG Live-nya Bonels hari ini dengan tema gimana sih kita bisa menghindari anak-anak bisa bermain gadget gitu kan, yang terus-terusan main gadget. Nah, hari ini saya yang akan menjadi moderator. Biasanya kan Kak Nadia, cuman karena biasanya udah dia, daripada saya gabut, jadi saya gantiin. Dan hari ini pembicara kita adalah dari founder Smart Parents dan Play Labs. Nanti saya nggak akan menjelaskan siapa dia, nanti kita langsung aja invite Civelin. Biasanya saya manggil dia Civelin karena sebenarnya dia masih sangat muda. Nanti akan saya perkenalkan ke teman-teman semua. Dan sebelum saya menginvite Civelin ke IG Live kita, saya ingin menjelaskan bahwa topik kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menghindari kecanduan gadget pada anak sejak dini. Nah, dan topik-topik yang nanti akan dibicarakan adalah seputar pro dan kontra apa sih gadget yang selama ini kan banyak sebagai orang tua banyak kasih ke anak gitu kan, dan bagaimana cara mengatur screening time buat mereka semua. Oke, tanpa saya panjang lebar, saya langsung ingin invite Civelin ya ke live ini. Sebentar. Sambil nunggu, saya ingin informasi juga bahwa kita akan ada giveaway juga loh. Jadi sampai akhir acara nanti teman-teman semua bisa bikin rangkuman yang bisa dicatat baik di HP, catatan tangan terserah. Nanti boleh di Instastory dan di tag ke aku dan di tag ke Civelin juga. Untuk halo, Halo, boleh kan? Deg-degan nih. Hai Ci, grogi. apa kabar? Netizen. Apa kabar? Baik-baik. Mam semua, welcome. Sebelum aku Ya, introduce Civelin, saya mm-mm. ingin mengucapkan selamat datang juga untuk semua penonton. Aku manggilnya Mams aja kali ya. Welcome Mams semua di IG Live Bona kali ini. Dan saya ingin memperkenalkan siapa sih pembicara kita, narasumber kita hari ini. Kita panggil saja dia Civelin. Nanti Halo Civelin semuanya. boleh. Ya, ini Civelin juga deg-degan gak nih? Jujur saya grogi sih ini. Kamu mah udah Oke. biasa lah. Oke, Ci. Jadi Mm-mm. Civelin ini kan founder dari Smart Parents dan Play Labs. Mungkin sebelum kita mulai sesi kita hari ini, nantinya Civelin sharing dan Q&A. Civelin boleh nggak sih jelasin ke kita apa sih Smart Parents sama Play Labs itu apa, dan pengalaman Civelin, Oh, maaf, oh. jatuh. Pengalaman Civelin selama ini menjadi orang tua dan ngedidik anak itu seperti apa sih? Dan ngomong-ngomong nih, by the way guys, Civelin itu punya 2 orang anak, laki-laki. Umur berapa aja ya, Ci? 6 sama 7. 6 sama 7. 6 sama Jadi udah 7, punya ya. pengalaman ya, gimana Ya. sampai di umur Heeh. 6 dan 7 ini mereka semua enggak kecanduan gadget loh. Mereka semua tuh nurut banget kalau dibilangin gadgetnya Ya stop kadang ya, oke stop iya, gitu iya, kan. heeh, heeh. Lebih lebih gimana ya? Mereka bisa ngontrol lah ya, mengontrol diri. Mm-mm. Ya, Hmm. oke Ci, Oke. boleh langsung aja Ci, boleh dibantu jelasin Mm-mm. apa itu Smart Oke, Parents? kalau Smart Parents itu basically aku ngebikin sebuah komunitas eksklusif. Jadi Mhm. di situ nantinya komunitas itu nggak fokus ngebahas tentang caranya gimana gimana kayak anak Ya. tantrum, terus gimana Mhm. bikin anak doyan makan. Tapi di situ aku lebih mau ngebahas tentang gimana kita nge-build mindset anak sejak dini supaya anak itu dia punya growth mindset supaya Oke. bekal supaya mereka kedepannya in the future nanti mereka bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Nah, mereka tuh butuh Hmm. apa aja. Dari sekarang kita tuh harus mulai istilahnya bekalnya tuh sudah harus kita siapkan sejak dini gitu. Nah, soalnya kalau Oke. kita ngomongin grup-grup parenting di luar sana tuh yang ngebahas tentang gimana bikin anak doyan makan sudah banyak banget. Terus gimana Hmm. ngatasin anak tantrum tuh udah banyak banget. Jadi Ya. aku nggak mau masuk ke situ lagi, jadi aku lebih mau fokus Hmm. ke gimana supaya kita nge-build mindset anak sejak kecil gitu.
Oke. Terus kalau Berarti dari sebenarnya, Playlab sendiri, ya, hmm? Berarti nggak sebenarnya apa-apa yang kamu. mau di-sharingin sama Civelin di sini itu berdasarkan pengalaman ya, Ci, dan emang udah Bener, proven ya. bener. Oke. Jadi memang aku nge-sharing pengalaman-pengalaman yang sudah aku praktekkan sendiri, gitu. Oke. Masih nyambung ya? Oke, Nyambung, nyambung. Oke. 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 Soalnya agak nge-lag videonya ini. Bentar. Oke, agak nge-lag ya. Iya. Oke. Masih Oke, lancar kan sebelum ya lanjut, suaranya? lancar. Oh iya, suaranya lancar kan ya semuanya? Ini sebenarnya kalau misalnya ada komen masuk ya, itu tuh dia delay. Kayak semenit kemudian baru masuk di layarnya kita. Oke. Tuh, oke. Oke, well, Civelin, aku pengen ngingetin dulu nih sebentar ya ke mam semua yang lagi nonton di sini bahwa IG Live kita kali ini tuh ada giveaway-nya. Jadi teman-teman semua, mams boleh tonton videonya sampai terakhir IG Live ini dan nanti bisa dibikin rangkumannya dan di Instastory. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti cek IG-nya Bonels ya dan bisa menangin hadiah yang akan kita kirim secara gratis. Oke? Oke, Ci, boleh nih, lanjut aja nih. Oke, tadi lanjutnya Civelin, Playlabs. lanjut. Playlabs. Playlabs itu apa Oke. sih? Playlabs itu lebih adalah mainan edukasi anak, tapi di situ mainannya karena aku nih apa ya, background aku tuh homeschooling. Jadi anak-anakku 2 itu homeschooling semua. Jadi aku Oke. bikin Playlabs itu karena aku melihat permainan kalau games anak itu rata-rata ya gamesnya yang kayak anak tuh dimain bentar bosan. Terus Ya. kayaknya unsur edukasinya tuh kurang gitu. Sedangkan mindset aku Oke. selama homeschooling adalah anak-anak itu kalau belajar paling seru itu dibuat bermain. Oke, Gitu. Jadi kayak bermain. anak-anak kalau main, mereka tuh nggak kerasa lagi belajar. Jadi Oke. kalau suasananya enak, lagi nyaman banget, anak juga moodnya enak, itu mau belajar apapun pasti masuk. Makanya aku Oke. bikin Playlabs ini. Playlabs ini kayak gini nih. Dia permainannya seperti ini, kartu. Jadi di dalam Oke. itu sudah ada cara bermainnya dan lain-lain. Nah, semua permainan yang di Playlabs itu ada unsur edukasinya. Jadi Oke. bisa melatih fokus, melatih kecepatan, ketangkasan anak dan lain-lain gitu. Oke. Jadi Oke. semua ada unsur edukasinya. Oke, Ci, aku pengen tanya nih, Ci. Kan aku juga sering nih main sama anak Civelin ya, William sama Iya, Jason kan. Nah, gimana sih cara Cici ngedidik mereka dari kecil sampai sekarang tuh mereka kalau disuruh ya nurut, kalau misal nonton TV 1 jam aja atau 10 menit aja, ya dilakuin gitu 10 menit udah gitu kan. Bahkan kalau udah 10 menit nggak ada mamahnya, dia berhenti sendiri gitu loh. Bukan yang kayak kalau misal Malah aku, laporan. mumpung nggak ada mama malah, iya nggak ada mama nih, nonton lagi lah gitu. Tapi mereka tuh malah laporan, udah 10 menit gitu, udah ya gitu loh. Nah itu tuh kayak jarang gitu dan menurut aku Iya. spesial gimana sih bisa sampai kayak gitu. Nah, jadi dari usia 3 tahun, anak-anak tuh sudah aku kalau misalnya mereka mau nonton, mereka mau pakai gadget dan lain-lain tuh selalu aku pakein timer. Sebelum aku ngasih TV ke mereka, jadi selalu ada aturan sebelum dimulai gitu. Oke, ini berapa menit disepakati dulu sama kedua belah pihak, baru kita nyala ya, nyala gitu. Nah, itu sudah aku lakukan sejak mereka usianya 3 tahun sampai sekarang kan udah 3 sampai 4 tahun dilakukan seperti itu. Nah, berarti dari di kecil awal, ya? iya benar, dari kecil banget. Di awal mereka itu pakai timer, kita sepakati dulu sama anak, Jason mau berapa menit, selalu kasih 2 pilihan, jangan mau berapa menit, nanti mereka bilangnya 1 jam. Jadi jadi berikan option A atau option B. Jadi bisa seperti mau 10 menit apa 20 menit. Nanti mereka biasanya pilih yang lama. Ya nggak apa-apa. Yaitu mereka juga kita ajarin untuk membuat pilihan sendiri ya, membuat keputusan sendiri. Itu juga ngajarin gitu sejak kecil. Dimulai dari hal-hal yang simple banget. Nggak usah yang... jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin balik ke tadi yang mindset kenapa aku bikin Smart Parents, kan tadi akan mau bilang menanamkan mindset. Nah, menanamkan mindset entrepreneur. Anak-anak kalau dari kecil kita biasain untuk membuat keputusan sendiri, itu juga salah satu mindset yang penting banget untuk ditanamkan. Karena entrepreneur everything is about making decision kan. Gitu. Yes, benar. Berarti sebenarnya emang dari kecil tuh udah diajarin gimana sih caranya mengambil keputusan ya. Karena kan banyak juga anak kecil, mereka masih belum berani ya.
Mm-mm, Oke, that's good, keren. Oke. Nah, Ci boleh Terus, mm, di sharingin lagi nggak sih susahnya apa sih waktu itu? Terus gimana Cici bisa mendisiplinkan mereka? Susah dari oke. awalnya ngejalanin itu tuh susahnya apa dan bagaimana Cici bisa mendisiplinkan? Dulu aku tipe sama lah seperti para mami yang lain ya. Kalau Mm-mm, misalnya mm. anaknya makan, juga dikasih TV, dikasih nonton gitu. Oke. Sampai suatu ketika anakku 2 tahun, aku sadar aku salah Mm-mm. gitu. Nah sejak Oke. saat, jadi waktu itu ya belum ngerti namanya new Mm-mm, mom ya. New mom kan masih mm-mm, belajar dan lain-lain, masih mm-mm. masih bisa salah gitu. Nah Oke, waktu itu anakku bisa dibilang bener-bener melekat sama gadget. Setiap makan tuh oke. selalu ditemani sama TV. Terus Mm-mm, istilahnya kalau misalnya dia nggak nonton pakai HP atau TV, dia tuh aduh nggak bisa diem gitu. Kitanya akhirnya marah-marah mm-mm. terus kan gitu. Iya, iya. Terus kalau ya Emosi sejak terus ya, emosi ya. emosi terus gitu. Jadi nggak enak suasananya terus. Iya, Nah, sejak oke. aku mulai belajar tentang parenting, aku mulai sadar kalau itu nggak benar. Itu ketika anakku yang besar 2 tahun. Nah, Hmm. memang tantangannya itu the challenge is real. Iya, iya. Satu minggu, 1 minggu pertama aku stres. Jadi Oke, eh, bener-bener anaknya rewel banget, nggak mau diajak makan. Jadi, tapi oke. ya mau nggak mau aku sabar. Pernah sekali tuh makan sampai 2-3 jam. Hanya karena dia nggak Oke. pakai TV doang 2 sampai 3 jam, tapi Iya, ya itu iya. Hmm, challenge kan, namanya mengubah hmm, habit nggak ada yang mudah, memang itu challenge-nya benar. kita. Tapi ya Hmm, itu semua balik lagi berhasil karena orang tuanya harus sabar, harus oke. disiplin. Mau Iya, anaknya iya, rewel iya. kayak apapun, kalau memang goalnya Hmm, dari kita sudah tekad sudah bulat, ini harus berhasil, pasti berhasil. Yang penting kitanya tekadnya harus bulat dulu. oke. Challenge-nya Nah, sebenarnya itu balik lagi semua ke orang tuanya sendiri. I see, I see. Nah, waktu itu Mm-mm. berapa lama sih Ci sampai mereka tuh mulai kelihatan perkembangan? Maksudnya ini juga kan di Bonels ini juga kan banyaknya new moms ya Ci. Banyaknya new moms dan mereka merasa kalau ngasih gadget tuh ke anaknya ngerasa bersalah gitu loh. Nah banyak Hmm. dan sering juga dari curcolan yang ada di followersnya Bonels, moms di Bonels itu mereka malah jadi kayak nyalahin diri sendiri gitu loh. Jadi mental Oke. as a moms-nya down gitu kan. Mereka jadi minder, mereka ngerasa jadi ibu kok kayaknya kurang baik ya gitu loh. Terus yang ngerasa not a good mom gitu loh. Nah waktu itu Cici tuh ngerasain itu juga nggak? Hmm, enggak sih, enggak sih. Nggak. Oh Aku nggak bagus dong. ngerasain gitu, nggak ngerasain gitu. Karena I believe everybody can progress ya. Jangan Hmm, jangan blaming. Paling nggak kita sudah sadar kalau sebenarnya ini nggak bagus. Itu sudah a very good start. Jadi kita lebih lihat ke oke, sisi positifnya aja. Oh, ternyata kita oke. sadar kalau ngasih gadget ke anak terus-terusan, apalagi baby dan balita. Oh, kita sadar kalau itu Hmm, salah. Kita ambil sisi ya, positifnya. Ambil sisi positifnya apa? Yaitu, oh kita tahu kalau itu oke, tidak baik dan it's a good start. Kita sadar. Nah, habis itu kita oke. ambil the next step ya apa kalau untuk membuat maksudnya biar progresnya jadi lebih lebih positif lagi. I Sebenarnya see. jadi lebih melihat sisi positifnya aja. Aku sadar berarti ini Hmm, udah lumayan bagus. It's a good start gitu. Jadi itu akan oke. lebih membuat supaya para ibu tuh nggak stres dan nggak merasa bersalah lah ya. Ya, Mm-mm. berarti Karena aku sebenarnya ya, ngerasa sedikit buruk nggak masalah kali ya, tapi harus fokus ke solusinya gitu ya, Ci. Dan jangan benar, nyalahin benar, diri sendiri ya. benar. Oke, Paling oke. enggak kita sudah sadar dan it's a good start. Hmm. Oke, Mm-mm. wow, keren. Ci, boleh sharing lagi nggak sih? Apa aja sih yang dilakuin secara detail nih? Mungkin tadi kan lebih ke, misal untuk anak mau kalau mau nonton TV dikasih 2 pilihan gitu. Mm-mm, Apalagi sih mm-mm. yang sebenarnya Civelin lakuin gitu kan? Aku juga kan sering ke rumahnya Civelin kan. Nah, Civelin tuh Mm-mm, ngasih mm-mm. apa reward card atau apa itu loh. Oh Nah, iya, boleh nggak sih heeh. di-sharingin jadi Boleh, untuk boleh. biar moms yang lain tuh bisa belajar juga kita saling support satu Oke, sama lain gitu. oke. Aku share dari awal dulu ya. Jadi Boleh, boleh. pertama, pertama kenalin yang namanya waktu sama anak. Anak itu Hmm, perlu tahu yang namanya kalau mereka misalnya nonton atau mm-mm, gadgetan itu mereka di awal sudah harus tahu mereka akan
main ini berapa lama, nonton ini berapa lama. Itu harus diberikan di awal. Jangan begitu, jangan mindsetnya mau supaya lebih mudah ketika anak dikasih gadget, lebih mudah makan, lebih mudah kalau dikasih gadget dia rewelnya hilang. Jangan mindset lebih mudah ini, karena itu nggak bagus. Jadi kalau orang tua yang mau cari gampang doang, malah harmful buat anaknya. Jadi anak harus tahu di awal, disepakatin dulu mereka mau nonton berapa menit. Kalau misalnya kita kasih pilihan 20 atau 30, nanti dia akan pilih 30. Oke, itu step 1. Step 2, kalau misalnya gimana biar anaknya tahu waktunya sudah habis, dikasih timer di awal. Jadi biarkan anak yang pencet timernya bunyi. Jadi dia setel sendiri waktunya 30 menit, dia pencet sendiri. Jadi begitu bunyi, dia akan serahkan kembali gadget dan matikan remote televisinya, remote TV-nya gitu. Jadi anak diajarin disiplin sama waktu. Ya. Hai, kok ada yang nongol. Iya. Gitu. Terus kalau misalnya dia sudah istilahnya kayak dia sudah berhasil menyerahkan gadget, ketika timer bunyi, kita harus appreciate, kita harus menghargai usahanya dia. Kita berikan reward card. Nah, reward card ini kebetulan aku nggak bawa. Dan bisa ngambilin nggak merit cardku di meja situ? Oh, itu merit card tuh reward cardnya ya, Ci ya? Iya. Nah, ini reward card ini aku desain sendiri, laminating sendiri, print sendiri. Jadi aku buat jadi seperti hadiah buat anak-anak. Jadi anak-anak itu begitu mereka di awal, ini untuk yang di awal banget ya. Jadi mereka aku di rumah pakai beginian nih. Boleh ini ada dibagiin berapa? Ini good behavior. Good behavior, merit card. Ini merit card itu dalam bahasa Indonesia artinya kartu prestasi. Kartu prestasi. Nah, ini ada poni, desain sendiri semua ala kadarnya. Ala kadarnya. Nah, tapi berhasil mendisiplinkan berhasil. Aku pakai kayak gini sejak 3 tahun juga. Nah, kenapa 3 tahun semua? Karena waktu itu baru melek parenting. Berarti baru tahu dan baru dijalani. Benar. Nah, kenapa anak kalau misalnya setelah mereka berhasil dan kita kasih beginian tuh mereka akan lebih semangat. Ternyata jika dapat beginian itu diapresiasi sama mama. Ternyata aku kalau misalnya behavior aku seperti ini, aku istilahnya dapat perhatian orang tua lah gitu. Anak-anak tuh sebenarnya kan butuh perhatian. Nah, kalau misalnya kita reaksinya hanya ketika anak kecanduan gadget, maksudnya pegang gadget nggak dilepas-lepas baru mamanya datang marah-marah, itu berarti dia dapat perhatian orang tua ketika dia kecanduan gadget. Nah, kenapa kalau misalnya kenapa pujian buat anak itu penting banget? Karena memang anak-anak itu butuh apresiasi dari kita. Istilahnya pengakuan lah. Kalau misalnya kita sebagai orang tua kita tidak memberikan pengakuan pada mereka, mereka akan mencari pengakuan di luar, which is nggak bagus. That's good. Makanya kita penting banget. Aku bikin kayak beginian. Nah, ini tiap minggu anak-anak akan kumpulin. Setiap hari apa tuh mereka boleh tukar mainan. Jadi di rumahku itu ada satu box, isinya tuh mainan. Isinya tuh satu kotak mainan semua. Nah, anak-anak tuh tiap minggu, tiap hari tuh datang ke kamarku. Dia ngelihat kotak itu, aku pengen ini. Nah, mereka sudah ada goal di kepalanya. Aku mau tukar ini nanti minggu depan. Mereka akan berusaha untuk ngumpulin merit card lebih banyak lagi. Caranya gimana? Berbuat good behavior ini. Nah, ini bisa aja dengan cara mereka belajar dengan cepat, belajar dengan rajin, fokus. Misalnya gadget free day berhasil, dapat lagi merit card gitu. Jadi banyak banget hal-hal perilaku positif yang kita apresiasi setiap harinya pada anak. Itu membuat anak jadi sadar kalau behavior itu ternyata itu bikin mama papa seneng gitu. Jadi lanjut dulu Ci, lanjut dulu. Nggak apa-apa. Masih panjang, ntar lanjut lagi. ini kan banyak juga nih yang
tanya yang sebenarnya pertanyaan yang sudah masuk ke kita juga, dan ada juga yang sayang banget mereka ada yang bilang nggak bisa nonton gitu. Nah, buat mereka yang pengen nanya nih Ci, itu bisa kemana ya? Kalau pengen nanya ke Cici lebih DM lanjut, aja. itu bisa kemana? eh, DM. DM aja di Smart Parents. Aku biasa banyak banget ngebalesin DM curhat curcolan Oh para gitu, mami. curcolan, para Para curcolan nih mami. guys. Jadi bisa langsung follow Smart Parents. Apa ya? Detailnya apa tuh Smart Ci? Parents, aku ketik deh ya. Boleh Smart ya. smartparents.official. Smartparents.official ya. Oke. Mm-mm. Ya, ada di komen. Sip. Mm-mm. Jadi Cici menerima Oke. curcolan ya, Ci ya? Ya, banyak lumayan ada. Ini aku mau, karena topik kita hari ini kan seputar gadget ya, pro dan Mm-mm. kontra tentang seputar gadget. Ya. Aku dulu itu sempat pernah dapat satu case study yang bagus banget. Maksudnya ini Mm-mm. bukan bagus banget dalam arti positif ya. Jadi Ya. dia cerita, dia tuh seorang guru les, dia punya Oke. murid yang usianya 12 tahun. Nah, si anak murid ini dia tuh sudah kecanduan gadget yang sangat parah. Sangat parahnya itu Oke. kenapa? Setiap si guru ngajar les, si anak setiap ditanya di sekolah udah belajar sampai bab berapa, si anak selalu nggak inget. Jadi dia fokusnya tuh di sekolah tuh nggak ada. Dan Oke. kalau misalnya si anak kalau misalnya lagi les di rumah sama guru itu, telinga harus nancep musik. Kalau nggak ada musik, Oke. si anak nggak bisa fokus belajar sama sekali. Nah, kata gurunya ini, jadi ini memang dampaknya yang sudah istilahnya sudah lumayan parah lah ya. Jadi si anak sama sekali nggak bisa fokus dan ngomong sama orang tuanya waktu di rumah, gurunya melihat sendiri ngomong sama orang tua kayak nggak ada sopan-sopannya gitu. Jadi kayak tantrumnya tuh masih ada tantrumnya kalau ngomong sama orang tua. Nah, ini that's why kenapa kita mesti tahu ya. Kalau misalnya dampak positif dari gadget itu ada, nanti aku akan jelasin dampak positifnya apa. Tapi dampak negatifnya itu juga kalau mau dilihat tuh serem banget gitu. Kalau sampai sampai yang kecanduan itu serem banget. Itu kalau udah parah ya. Sudah parah bisa sampai mata tuh bisa kejang-kejang dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya yang masih yang istilahnya parahnya 70% gitu itu fokusnya tuh anak-anak di sekolah belajar dan lain-lain tuh time untuk fokusnya pendek banget. Pendek banget. Nah, terus kemarin itu diceritain si mama, si orang tua dari si anak ini, dia itu juga menggunakan sistem reward. Tapi bedanya apa? Guru lesnya cerita. Tapi bedanya sih kalau misalnya si anak nilainya bagus di sekolah, rewardnya balik lagi ke gadget dan gadget lagi. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya reward juga penting ya. Bener. Jadi kita mesti apa ya? Jadi kalau misalnya nilainya bagus di sekolah, anaknya dibeliin mainan game baru, misalnya Nintendo baru, kan balik lagi. Jadinya malah nggak akan gimana ya, malah makin parah gitu. Iya. Kalau Jason kemarin dia ulang tahun, aku leading aku pertanyaanku leading ke dia, Jason nanti ulang tahun mau dibeliin buku apa? Dia akan milih buku A atau buku B, bukan mainan A atau mainan B. Gitu. Jadi aku kalau misalnya memberi pertanyaan pada anak, aku yang leading. Jadi aku mau anaknya jawab ini, ya aku leading pertanyaannya mengarah ke sana. Gitu. Ya. Berarti rewardnya tuh yang lebih mengeducate kids ya? Yang lebih rewardnya tuh yang kita pengennya anak itu apa? Kalau kita pengen anaknya misalnya apa ya, mereka suka baca buku, ya kita rewardnya mulai biasain dari sekarang itu gitu. Wow, keren. Ci, aku mau ada satu pertanyaan dulu, tapi ini dari pertanyaan yang udah pernah masuk ya di Bonels. Sebentar ya, aku bacain ya. Nih, aku ada sekitar 7 pertanyaan. Satu dulu ya. Saya bacain nih, Ci. Saya ayah dari anak perempuan 1 tahun yang saat ini mulai mengenal gadget. Jadi anaknya udah 1 tahun,
anaknya cewek udah mulai kenal gadget. Dimulai dari istri saya yang sesekali mengalami kesulitan saat mengurus anak dan rumah. Lalu pakai cara praktis agar anak anteng, gitu. Nah, itu Sama yang kayak tadi tadi Cici itu. pertama, ya kasih Heeh. gadget gitu kan. Diikuti dengan saya yang pulang kantor selalu memegang gadget. Oh, bapaknya juga megang gadget terus berarti habis pulang kantor. Nah, memang anak saya belum di tahap kecanduan, tapi ada rasa khawatir. Kira-kira apa yang harus saya lakukan sekarang agar anak tidak kecanduan gadget selain upaya untuk tidak main gadget di depan anak? Ya, mulai Jadi diubah ya habitnya. Mm-mm. nah itu kira-kira apa aja sih yang bisa dilakuin? Merubah habitnya tuh apa aja sih berarti? Pertama, aku masih tahu dulu anaknya usia berapa. Cuman Satu kalau dari tahun? asumsi aku masih, oh 1 tahun, oke. Kalau Ya. masih baby, sebenarnya itu gadget tidak disarankan sama sekali. Jangan Berarti mengikuti sebenarnya jejak baru saya boleh yang megang. salah dulu. 2 tahun. Oke, 2 tahun baru boleh megang gadget sebenarnya. Sebenarnya iya, karena Oke. anak-anak itu tidak akan bisa bayi dan balita ini bukan anak-anak. Ngomongnya bayi dan Ya. balita. 1 Oke. sampai 2 tahun itu mereka Masih tidak bayi. akan belajar apapun dari gadget. Hmm, Dari gadget, oke. TV dan lain-lain. Anak-anak karena yang kalau kita misalnya memberi anak gadget, yang mereka latih itu hanya panca indera mata. Ya benar, mata doang dan telinga. Ya. Telinga pun Oke. kadang hanya musik-musik doang. Nah, sedangkan anak punya banyak banget panca indera yang harus dilatih dan motorik yang harus dilatih. Kalau misalnya dia hanya main gadget dan lihat TV itu pasif. Anak tidak akan belajar banyak dari situ. Makanya Berarti kasihnya apa dong? nah, memang anak itu memang kalau masih baby dan balita, anak tuh perlu interaksi. Interaksi dunia nyata, bukan dunia maya. Oke. Nah, berarti kasih mainannya apa tuh? Biar Mainannya maksudnya bapak yang tadi nanya ada option lain nggak sih selain gadget? Kira-kira apa sih? Nah, kalau misalnya usia 1 tahun, itu masih gampang banget diubah habitnya. Tergantung kita orang tuanya mau apa enggak. Karena kan anak masih bergantung sama orang tua. Nah, kalau misalnya usia 1 tahun, kalau memang pengennya nanti anaknya senang baca buku, ya dari sekarang kita beliin mereka beragam buku. Apapun buku, apapun yang kita tahu yang bakal menarik perhatian dia. Karena kita mesti explore banyak buku, tipe buku apa yang menarik perhatian dia, ya baru kita tahu dia ternyata sukanya buku seperti ini. Setelah kita tahu buku yang dia suka itu ternyata tipe yang seperti itu, kita cari lagi tipe yang seperti itu yang lain. Jadi anak-anak terbiasa tumbuh besar dan akrab dengan namanya buku. Jangan anak dibesarkan tumbuh akrab dengan yang namanya gadget. Gadget, I see. Sekarang juga lagi booming itu nggak sih mainan apa sih yang tadi Cici bilang motorik itu yang apa sih mainan yang untuk tangan gitu kan? Mereka main itu di nggak tanah masalah, nggak terus masalah. banyak kan. Nggak Oke, masalah, berarti boleh coba banget. coba ke alam gitu juga ya Ci ya? Benar. Tapi sebenarnya kalau untuk baby itu banyak banget loh mainan-mainan yang DIY, yang do it yourself yang bisa dilakuin di rumah. Banyak DIY banget, ya? cuman Jadi banyak banget DIY. Berarti mungkin Aku ada posting di Instagramnya Smart Parents, mainan-mainan buat anak yang bisa kayak istilahnya yang alat peralatannya dan bahannya tuh ada di rumah semua. Aku ada posting di Smart Parents. Bisa search di highlight stories-nya aja. Oke, berarti moms yang lain mungkin di sini juga ada papa-papa gitu ya. Bisa lihat di Smart Parents, kalau misalnya kehilangan ide bisa lihat di sana gitu ya, ada ide apa aja. Oke, thank you Ci. Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan kedua dulu ya. Yang kedua adalah saya memiliki ponakan yang candu gadget. Ini tapi nggak disebutin ya ponakannya umur berapa. Bangun tidur harus pegang HP. Begitu terus sampai mau tidur lagi. Oh, berarti udah jadi bahaya nih. lem nih. Kalau gadget atau HP tidak diberikan, dia akan tantrum atau ngamuk atau banting barang. Nah, kami sudah mengalihkan untuk mengajak main, tapi ujung-ujungnya akan meminta gadgetnya lagi. Adakah cara untuk mengatasi kecanduan ini? Tapi dia nggak sebut sih Ci umurnya berapa. Umur berapa nggak sebut, anggap aja balita ya. Kalau misalnya, karena kan market bonus juga mostly. Iya, mostly di bawah umur. Kalau misalnya sudah seperti itu, orang tua harus mau anak tantrum, mau anak apa, kita harus tega. Jangan terkecoh. Jangan gara-gara dia nangis banting-banting barang terus kita langsung kasih lagi gadgetnya. Jangan, nggak boleh banget, itu sangat tidak boleh dilakukan. Karena kalau itu udah big no ya.
a big no. Itu big Jadi no. kalau memang Oke. kita goalnya, kita tekad kita sudah bulat, anak harus maksudnya kecanduan gadgetnya sudah harus dihentikan sekarang juga, ya berarti kita harus istilahnya tega ya sama anak ya. Kalau misalnya anak mau tantrum, mau ngapain, jangan pernah ngasih gadget gara-gara dia nangis. Nah, Oke. lama-lama anak Oke. akan belajar. Ternyata cara ini sudah tidak berguna lagi. Mama sudah nggak peduli, maksudnya nggak akan nurutin aku lagi hanya karena aku nangis dan tantrum gitu. Oke. Nah, Berarti setelah si anak tantrumnya selesai, baru kita ajak bicara. Baru kita ajak bicara. Oke. Oke. Nah, aku juga si orang tua mesti tahu dulu nih, kalau misalnya biasanya sampai seharian gitu, memang membatasi pemakaian gadget langsung di-cut gitu, anak biasanya akan kayak stres ya. Jadi kita perlu melakukannya dengan pelan-pelan. Jadi misalnya kalau biasanya misalnya biasanya diberikan gadget tanpa henti, tanpa batasan, mulai sekarang sebelum ada pemberian gadget, buat kesepakatan di awal yang tadi aku ceritain di awal tadi. Jadi kayak misalnya kamu mau pakai gadget ini berapa lama dan dipakai timer dan lain-lain. Lalu setelah jika si anak berhasil jujur, maksudnya dia timer bunyi, dia langsung kembaliin handphonenya, kasih dia reward. Oke. Jelasin Nah, kalau nggak jujur reward tuh gimana itu. tuh, Ci? Nah, biasa ada anak yang kayak misalnya kita mau ngetes dia, jadi kayak ditinggalin di kamar sendirian, dilihat timernya dia pegang apa enggak gitu-gitu. Itu untuk ngetes juga bisa. Tapi untuk di awal jangan dites dulu. Biarkan kita lihat dulu, karena kita goalnya bukan ngetes kejujuran, kita goalnya adalah untuk memperbaiki pola gadget pada anak. Gitu. Jadi tergantung goalnya dulu, mau yang mana dulu, Case by jangan case langsung ya. semua, case by case, jangan Iya, semua iya. sekaligus. Oke. Nanti mamanya yang stres. Iya, iya, iya. Oke, berarti yang untuk jawaban nomor 2 ini pelan-pelan diajak ngobrol gitu ya, Cia. Misal Iya, dia dia harus. kebanyakan sehari bisa 10 jam, mungkin dikurangi dulu Waduh. 1 jam atau 2 jam gitu ya. Ya enggak, itu ekstrim sih, itu Kalau ekstrim. kalau 10 jam itu sudah kayaknya Terlalu bangun nggak lepas parah dari ya. gadget. Itu parah itu. Kalau misalnya Ya, ini, istilahnya 2 jam lah, misalnya sehari 3 jam, 2 jam, mulai dipotong jadi Ya. 1 jam. Ya, pelan-pelan lah ya. Oke. Dan harus Oke. disiplin memang. Nah, tapi kan berkaitan sama tantrum, tadi juga ada yang nanya sih terkait tantrum di komen nih. Mungkin aku bacain juga ya. Oke. Oh, kurang lebih sama sih, tapi nggak apa-apa, aku bacain ulang. Kalau anak tantrum banget, setelah kita larang dia nonton YouTube di HP, biasanya kita nyerah kasih HP juga, atau jadinya kita yang marah. Itu gimana ya, Ci, baiknya? Ini real case ya. Sorry, gimana tadi aku kok Kalau anak tantrum banget nih si anaknya, setelah kita larang dia nonton YouTube di HP. Biasanya kita nyerah kasih HP juga, atau jadinya kita marah gitu. Nah, jadi dia tuh galau antara kalau anak akhirnya dia tantrum mau nyerah diapain atau kalau gitu. iya, soalnya kalau nggak anaknya nggak diem, nggak dikasih HP, ibunya yang marah-marah emosi gitu kan. Tapi kalau bisa dikasih HP, ntar dia kesianduan. Namanya parenting sebenarnya semua tuh balik, namanya parenting. Jadi semuanya yang diurus itu parentnya. Emosinya harus diatur. Namanya parenting. Oke. Iya, betul. Kita atur anak itu bukan parenting namanya. Jadi memang semua tuh balik lagi ke orang tuanya. Kita parenting adalah tentang gimana kita mengelola emosi kita sendiri, gimana caranya supaya jangan gara-gara kita nggak piawai mengelola emosi kita sendiri, anak jadi korban. Memang itu harus sabar, kan aku udah bilang tadi harus sabar. Kuncinya parenting itu satu sih, sabar. Namanya anak-anak. Nah, mereka tantrum itu karena mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Jadi ya pakai nangis aja paling gampang. Nah, kita sebagai orang tua, kita harus bisa dong piawai mengelola emosi kita sendiri. Kalau misalnya kita pengen anak kita bisa, maksudnya kayak mengelola emosi dengan baik, kalau kita memberi contoh, kalau ada masalah marah-marah, apa yang anak pelajari? Berarti nanti kalau anak sudah besar, dia akan belajar. Kalau ada masalah, dia akan menggunakan emosi, marah-marah. Which is balik lagi nggak bagus. Memang itu balik lagi ke orang tuanya, untuk mengelola emosi. Oke. Ci, aku pengen menggali lebih dalam ya. Ini juga pas ada pertanyaan yang sama juga.
terkait yang tadi, case-nya masih sama yang tadi tuh Ci, anaknya tantrum karena nggak diturutin gitu kan. Nah, pas tantrum itu sebenarnya apa sih yang Cici lakuin? Udah diemin aja atau gimana tuh? Kan stres juga Iya. kalau tiap hari kayak gitu ya Ci. Iya, memang anak akan belajar. Jadi memang namanya anak itu belajar dari repetition. Nggak bisa cuma sekali. Oke. Jadi Repetition anak ya kuncinya ya. repetition kuncinya. Jadi kita harus melakukan itu berulang-ulang kali. Bisa aja anak mungkin butuh waktu 3 kali, ada yang 5 kali, sampai akhirnya dia belajar, oh ternyata aku pakai cara ini udah nggak mempan. Gitu. Memang kalau misalnya anak tantrum, memang kita dengernya stres ya. Tapi lama-lama kuping ini udah kayak musik aja ya. Denger anak nangis lama-lama udah udah kayak kebal musik gitu aja. ya. Udah kebal. Jadi pokoknya kalau anak tantrum, kita tetap berada di dekat dia. Cuman gak usah diajak Berarti ngomong, nggak boleh karena ditinggal gitu. jangan. Kalau misalnya ditinggal nanti dia kejetut di tembok atau apa, melakukan sesuatu yang berbahaya. Pokoknya ya dalam jangkauan mata. Pokoknya dalam jangkauan mata. Sampai dia tenang, di dekat baru dia bisa aja diajak ya. ngomong. Iya, sampai dia tenang baru bisa diajak ngomong. Oke, wow. Berarti karena kalau poinnya anak just being tantrum present. diajak ngomong juga nggak akan masuk ya. Dia lagi emosi soalnya. Iya, iya. Oke, kita ke next question, Ci. Sebenarnya ini pertanyaan kurang lebih sama, tapi aku ada pertanyaan menarik nih, Ci, dari komen. Ci, berarti harus stok mainan banyak ya untuk hadiah merit card tiap minggunya. Nah, boleh nggak Ci di-share, Cici stok mainannya seberapa banyak sih dan mainannya tuh apa aja gitu loh? Aduh, kalau mau dibilang ya, mainan anak Ivana pasti tahu deh mainannya kadang. Aduh, yang kadang yang di Shopee itu cuma 1.000-2.000 rupiah itu ada loh, serius. Iya, yang iya, kayak iya, parasut. Itu mainan zaman dulu banget. Itu paling 1.000-2.000 doang di Shopee. Tapi anak-anak dapet itu tuh merasa tuh happy banget gitu. Jadi aku ngajarin mereka tuh bukan melihat dari nilai. Dilihat itu hasil kerja keras mereka sendiri. Mereka beli itu pakai hasil kerja keras mereka sendiri. Dengan mereka belajar, dengan mereka berbuat good behavior atau apapun yang pokoknya yang positif. Jadi mereka tuh sudah dari kecil udah terbiasa kayak membeli barang apapun. Sampai pernah sekali di Bali kita pergi ke Krishna, toko oleh-oleh itu kan. Dia melihat ada mainan helikopter dari kayu gitu. Nah si Jason ini dia ngelihat lama gitu. Aku ngeliatin, kenapa Jason? Mah, ini mama beliin boleh, tapi nanti Jason pulang beli sendiri kok, tukar pakai merit card. Aku dalam hati, wow, ini anak. Padahal kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu dia mau beli, aku biasa kasih aja. Cuman waktu itu aku merasa kayak, wah ternyata ini udah masuk banget, dia sudah terbiasa membeli apapun pakai usahanya dia sendiri. Ini kan bagus banget buat mereka. Berarti udah ada kesadarannya ya. Bener. Jadi mainan itu nggak melulu memang harus stok mainan. Karena kalau misalnya kita nggak stok mainan kan, anak-anak kayak dorongan untuk berusaha nggak dapat merit card-nya nggak ada, karena nggak ada goal di kepala mau tukar mainan apa. Cuman mainannya itu mainan yang murah-murah, serius murah banget. Nggak ada yang ngelihat nilainya yang harus mahal-mahal gitu, nggak. Oke. Nah, Ci, tapi gimana sih Cici milih mainannya gitu loh? Kan nggak semua pilihan orang tua kan cocok ya di anak juga nggak semua mungkin tertarik. Nah itu tuh gimana sih Cici taktik kadang untuk milih mainannya? Aku ajak mereka untuk browsing bareng di Shopee. Oke. Aku sering kayak weekly ngajak mereka shopping bareng di Shopee. Aku cukup ngelihat, oh yang ini mah, yang ini, tapi habis itu udah selesai. Habis itu aku cari sendiri yang harganya yang lebih murah gitu. Jadi pokoknya aku kurang lebih aku tahu mereka maunya apa. Jadi tetap kita fokusnya adalah anak pengennya apa supaya dia semangat untuk mengejar yang mereka inginkan. Karena kalau yang mainannya mereka nggak kepengen kan, mereka nggak ada dorongan untuk ngejar kan. Oke. Aku penasaran lagi nih, Ci. Aku penasaran. Ini kan dari tadi dari sisinya Cici kan. Ini juga pasti moms yang nonton atau yang sekarang lagi nonton ataupun nanti yang akan nonton secara ulang, pastinya juga dia akan ada pertanyaan sama nih. Nah, dari sisi ayahnya itu seperti apa, Ci?
ada dukungan apa sih yang dikasih, support apa sih? Ya kan karena Aku suruh ngomong langsung ya. boleh loh kalau misal mau join kode ini. Basically gini, pertama Hmm, aku kan aku homeschooling ya. oke. Anakku 2 Ya. homeschooling. Nah itu Hmm, jujur di awal itu berat banget. Nah kalau oke. misalnya nggak ada support dari suami juga, itu pasti kan udah nggak survive lah. Aku udah dibilang nggak survive. Hmm, Tapi karena memang dari papanya juga dukung, memberi full support, jadi mereka juga sering kayak main Lego, ditanamkan mindset. Jadi waktu hmm, Jis anak-anak main sama kita, sama orang tuanya, hmm, kita sering menyelipkan message-message kepada anak. Nah, si papa tuh hmm, sering oke. gitu. Jadi kayak Message-nya kita tuh apa aja sih, Ci, pesan-pesannya yang contoh, diselipin? main ular tangga nih. Ya. Em, Lagi main, kita nggak lagi ngomong tentang motivasi dan lain-lain, lagi main Hmm, aja, hmm, hmm. ngocok dadu. Tahu-tahu kita naik yang paling turun. Dari paling atas, Oke. tahu-tahu naik jatuh ke ular yang paling. Nah, sambil jalanin itu ular tangganya, aku sambil ngomong, nah hidup itu seperti ini. Kadang karena Hmm, kesombongan kita sudah di atas, tahu-tahu ya. turun ke bawah. Nah, pas lagi Hmm, naik, message-nya beda lagi. Nah, hidup itu seperti ini juga. oke. Kadang ada Oke. namanya shortcut dalam hidup yang kita bisa membawa kita naik sampai atas. Tugas kita mencari shortcut itu. Nah, kayak Oh gitu. wow, ya 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 ya. Anak nggak kerasa lagi main, Ya. lagi diselipin siding-siding yang masuk ke Heeh, bawah heeh, heeh. sadarnya. Dia nggak akan nyadar itu. Tapi itu akan masuk ke Oke. dalam bawah sadarnya dia. Nah, itu tuh Oke, sering oke. banget kita lakukan. Oke, wow, oke. Jadi sebenarnya pas lagi bermain tuh banyak sekali apa ya, hal-hal penting yang diselipin ya. Sebenarnya bisa ya sambil Ya. bermain Nah, itu pun. perlu Aku mau, dilakukan. Supportnya perlu dari dua dari mama papa sih, nggak bisa kayak cuman mamanya oke. doang terus papanya Ya, nggak, itu ya. nggak bisa sama Mm, sekali, mm. itu harus berdua Oke. gitu. Berarti Civelin juga sebenarnya ada waktu juga yang sama Kodeni juga kita main bareng gitu ya. Main bareng sambil diselip-selipin. Selalu usahakan Selalu begitu. usahakan. Oke. Minimal Nggak minimal peduli, nggak. 30 menit sehari aja cukup. Oke. Karena kan banyak juga kan papa-papahnya di sini kan kayak tadi baru pulang kerja juga malam kan tadi yang pertanyaan tadi sibuk gitu loh. Berarti mau nggak mau tetap harus ngeluarin waktu ya. Nah, gini, mindsetnya gini, kamu mau nanti Hmm. anaknya udah remaja terus manggil kamu om gitu, kan gak enak. Iya, iya benar benar Anak benar. itu kalau misalnya sudah remaja, dia akan kembali dengan sendirinya ke orang tua kalau dari kecil tuh deket sama orang tua. Tapi kalau misalnya dari kecil Oke. tidak terbiasa dengan orang tua, mau Hmm. mereka nanti remaja, mereka nggak akan ke kita, ada apa-apa tuh mereka nggak akan ke kita. Jadi mending kita tanamkan Oke. benih itu dari sekarang, jangan menyesal di kemudian hari. Aku tuh Wow, dari benar-benar. sekarang itu anak-anak aku anggap investasi jangka panjang. Iya, 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 benar. Karena ya, misal kayak aku sendiri juga kalau udah besar, karena aku juga deket sama mama papa, kalau curhat ya ke mereka lagi gitu kan. Nah, Ya mungkin ada waktunya curhat ke teman juga, tapi ya iya, orang tua tuh perlu tahu gitu loh. perlu tahu. Iya, benar. Mm-mm. Jadi kalau Iya. hal-hal mungkin anak-anak kalau misalnya sekarang ini mereka lagi saat kecil-kecil begini tuh mereka cerita ke kita tuh ngawur aja, istilahnya ceritanya nggak jelas cerita apa gitu. Tapi kalau kita hal-hal kecil kita dengarkan, nanti setelah mereka besar, mereka akan menceritakan hal-hal yang besar ke kita. Nah, kalau kita dari kecil hal-hal kecil aja kita nggak mau dengar, istilahnya nggak memberikan minat untuk mendengarkan, nanti besar mereka nggak Iya. akan cari kita kalau misalnya mereka ada apa-apa. Makanya perlu banget untuk Betul. spend time sama anak 30 menit aja, jangan pegang HP. Taruh tuh HP, matikan 30 menit sama mereka, ngobrol sama mereka, tanya keseharian hari ini apa aja, gitu-gitu aja, basa-basi aja. Oke. 30 Iya, menit loh, iya. sehari ada berapa jam? Benar-benar. Coba aku pengen tahu nih, Ci. Hari ini anak-anak dikasih mainannya apa, Ci? Hari ini, let me think. Oh, Play-Doh. Oh, Terus Play-Doh. kita main kartu juga hari ini. Kartu ini yang ekspresi ini yang tadi aku tunjukin yang ini. Ya, Kita ya, main ya. itu juga. Nah, waktu main-main gitu itu sometimes cuman sebentar. Aku tadi main cuman 10 menit, terus
sama homeschooling kan ada ya 2 jam 3 jam sama Ya. anak, nggak ada spend waktu sama mereka, lalu main juga gitu. Nah, dari dulu, dari kecil anak-anak tuh sudah terbiasa yang namanya, aku kemarin sempet dengar, ada baca di komen kemarin ada yang cerita gini, kalau misalnya anak kayak nggak, maksudnya kayak apa ya kemarin, ada siapa sih namanya, aku lupa, Evi Dharma ya. No, Ada nggak? di sini nggak ada namanya sih. Aku Tentang lupa. apa ya, Ci? Jadi dia mamanya kerja pakai gadget, Mm-mm. anaknya kayak nggak setuju gitu, karena anaknya nggak dibolehin pakai gadget. Ada nggak pertanyaannya? Mm-mm. Anak, Jadi anak. Oh, di sini nggak ada nih. bentar ya, aku cek. Ya, ya. Tapi hari ini anak-anak dikasih main gadget nggak, Ci? Hari ini gadget free day. Oh, gadget free day. Jadi anak-anak seminggu tuh 3 kali gadget free day. Gadget free day Oke. seminggu 3 kali. Sebentar ya, ini aku nemu nih pertanyaannya. Nah ini, hai, anak saya masuk 4 dan 5 tahun. Kalau saya dan papanya main HP dan laptop, saya beri pengertian ini untuk urusan kerja dan mencari nafkah. Tapi mereka hanya diam dan kayaknya nggak setuju ketika saya melarang mereka bermain gadget. Nah ini kan anak si Jason sama William, anak saya, mereka itu kita tuh sering banget kerja di depan anak, laptopan dan HP-an. Tapi anak-anakku nggak pernah sekalipun memberikan tampang kayak, kok mama boleh, kok aku nggak boleh. Nah, Bedanya itu gimana apa tuh, Ci? ini? Nah, karena aku setiap aku pegang gadget, kayak misalnya lagi kerja, lagi nonton podcast, lagi dengerin podcast atau apapun, aku ajak dia datang. Karena anak tuh terkadang belum tentu ngerti mencari nafkah itu apa, cari uang itu apa, buat apa. Apalagi usia 4 tahun, mereka tuh nggak ngerti. Kita harus memberikan gambaran yang dalam bahasanya anak-anak supaya mereka tuh ngerti. Karena kalau mereka memberikan nggak setuju ya berarti mereka tuh nggak ngerti, mereka nggak ngerti kenapa kok mencari nafkah itu apa dan lain-lain, tuh mereka nggak ngerti. Nah, Jason tuh pernah aku sering aku ajak kayak, mama lagi dengerin podcast, aku sengaja panggil si anak-anak ini, yang aku lagi dengerin aku tempelin di telinga dia. Cuman semenit 2 menit doang dia dengerin, habis itu dia kayak oh oke, Banam, dah langsung pergi. Paling nggak dia tahu mamanya tuh ngapain kalau waktu lagi di laptop, denger Di depan laptop. di depan laptop tuh ngapain tuh. Paling nggak anak-anak tuh ada gambaran di kepalanya itu, kita tuh bukan lagi bermain-main, kita tuh sedang belajar, kita sedang mencari uang, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke pengertian mencari uang itu apa buat anak-anak belum muncul di kepala mereka. Oke, berarti biar ajarin mereka, biar mereka tuh dapat gambaran apa itu cari uang, kerja gitu. Otherwise mereka harus nggak akan ngerti gitu ya. Mereka harus tahu kalau misalnya ada makanan di meja hari ini itu karena apa. Mereka harus tahu dong itu dari mana datangnya. Ajak mereka ke ATM. Jadi mereka tahu. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi mereka tahu ajak konsep ATM, uang. dijelasin ATM itu Ajak apa. ATM, ATM itu apa. Terus kita deposit uang, ajak mereka ke bank tuh ngapain gitu. Jadi mereka tahu konsepnya uang tuh pakai buat apa. Oke, wow. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Ci, dari komen dari Amelia _ K2. Ada 2, satu dulu ya. Ci mau tanya kenapa alasan Civelin dan Kodeni tidak sekolahkan anak di sekolah seperti biasa. Wah, kenapa nih, Ci? Kayaknya ini pertanyaan paling umum. Kenapa karena Ci? aku gimana ya? Karena aku believe yang namanya kalau sekolah doang itu nggak cukup. Jadi bukan mengatakan kayak sekolah itu nggak bagus, cuman kayak seperti mindset yang aku tanemin tadi. Anak-anak itu selalu aku tanemin mindset dari dulu, dari kecil sampai sekarang tuh mereka harus gagal kalau misalnya mereka melakukan segala hal. Ngajarin gagal malahan. Karena kalau misalnya kamu nggak gagal, kamu nggak akan belajar dari kesalahan. Kalau kamu belajar dari kesalahan, makanya kamu lama-lama akan berhasil. Nah, tapi kalau di sekolah,
sekolah kebanyakan itu ada yang namanya sistem ranking, terus yang nilainya merah malah kayak di label bodoh, terus yang iya kalau misalnya dapat juara 1 10 besar tuh dianggap anak pintar, tapi kalau yang enggak di label anak yang kurang pintar dan lain-lain, which is labeling itu di sekolah itu it's real gitu loh, dan labeling pada anak-anak itu sangat tidak bagus. Nah itu akan kalau misalnya sampai anak percaya kalau dia tuh bodoh, padahal belum tentu dia bodoh, bisa aja dia pintar di subjek lain, bisa aja dia pintar di bidang lain, nyanyi, musik, tapi gitu karena ya. karena nggak semua orang memang nggak semua manusia diciptakan untuk akademis. Lagian akademis in the future juga nggak seluruhnya, nggak semuanya kepake, sampai algebra kita juga udah lupa gitu kan, kita nggak ingat lagi gitu. Nah itu salah satu yang bikin aku merasa kayak homeschooling is a better choice for our children gitu. Terus kalau misalnya kita ngomong di sekolah, bullying juga one of it sih. Jadi kayak sekarang kan ngeri banget ya. Iya betul. Ya, jadi tapi, kalau balik misalnya lagi, kenapa milih homeschooling itu balik lagi ke masing-masing goalnya apa. Kita kan pasti pengen udah tahu anak ke depannya pengennya gimana. Nah kalau misalnya anak-anakku tuh karena mereka dari kecil sudah aku ajarin mindsetnya untuk dalam segala hal itu memang kalau baru coba pertama kali itu normal, gagal itu normal banget. Kalau misalnya kamu nggak gagal, tahu-tahu bisa, itu namanya laki. Jadi kayak, ya benar-benar. In everything in life kamu hoki ya, harus gagal dulu. Hoki ya. Hoki itu namanya. Nah hoki itu nggak datang 2 kali. Nah kayak kamu harus, jadi mereka dari kecil udah aku tanemin mindset itu. Nah mungkin di sekolah itu banyak yang nggak menanamkan mindset seperti itu. Makanya aku merasa kayak lagian ini anak-anak saya, jadi aku merasa pendidikan mereka itu aku yang bertanggung jawab. That's why aku memilih homeschooling. Gitu. Oke. Tapi orang tua juga punya goal yang berbeda-beda ya, Ci ya? Yap, benar. Nah, kalau ini dari sisi Civelin dan Kodeni, makanya decided untuk homeschool gitu ya. Tapi so far homeschooling gimana sih, Ci? Mungkin bisa share dikit plusnya dan mungkin ada minusnya apa sih yang Cici rasain, plus dan minusnya? Plusnya anak-anak itu ya itu tadi, karena mindsetnya kita yang nanemin semua, kita merasa anak itu menjadi seseorang yang kita ajarkan, maksudnya kayak menjadi seseorang yang kita bayangkan gitu. Nah kalau misalnya minusnya itu lebih ke kayak mamanya ya repot ya. Jadi mamanya repot. Jadi kayak minusnya itu kita nggak bisa selfish sebagai seorang mama, nggak bisa kayak lebih mudah, lebih gampangan kayak gini lah, nggak bisa kayak gitu lagi. Jadi kayak saya ada tanggung jawab untuk mendidik mereka. Jadi kayak mau nggak mau, males pun harus bangun gitu. Iya benar. Jadi kayak ini kalau nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut dulu aja. Ini soalnya ada pertanyaan lagi sih, Ci. Masih berkaitan sama homeschool. Soalnya waktu kita tinggal sisa 5 menit lagi. Oke. Gimana cara sosialisasi anak yang homeschooling? Nah ya, Jason sama Will kan homeschooling semua nih, Ci, dua-duanya. Sosialisasinya mostly di tempat les ya. Jadi anak homeschooling itu nggak melulu tuh, bukan berarti di rumah terus. Banyak orang luar, orang yang nggak homeschooling tuh salah kaprah, dikira anak homeschooling itu dikekang di rumah, nggak keluar rumah. Di penjara ya. Iya, kalau pas corona ini kagak keluar rumah sama sekali. Kalau biasanya itu, kalau apalagi kalau pas di Jakarta ya sibuk banget nganter les sana sini gitu-gitu, les terus. Iya. Jadi mereka sosialisasi di luar. Juga. Oke, berarti homeschooling juga ada les-lesnya dan mereka bersosialisasi di situ ya. Tapi ini juga mungkin bisa diceritain kan, Jason sama Will juga kan sebenarnya homeschooling. Tapi seringkali aku juga kalau main sama mereka, aku melihat mereka tuh nggak kesulitan juga bersosialisasi sama anak-anak yang lain gitu kan. Nah itu gimana ceritanya? Malah gini ya. Itu mungkin cerita yang di apartemen tuh, Ci, boleh tuh. Nah iya itu cerita yang di apartemen yang mana dulu, banyak cerita. Banyak, terserah yang menurut Cici paling bagus deh. Gini deh. Justru anak yang namanya di sekolah, belum tentu mereka tahu caranya sosialisasi. Karena mereka di sekolah, kenapa punya banyak teman? Karena mereka sudah dikotakin dalam satu kelas, mau nggak mau kenal.
Oke, ya benar-benar Iya benar. kan? Mau nggak mau Karena kenal ya? mereka Iya mereka ya. udah satu kelas, mau nggak mau mereka akan kenal gitu loh. Tapi kalau misalnya Oke. disuruh cold prospecting cari teman gitu, pernah nggak? Nggak pernah pasti. Eh, Susah ya. Ah, Iya sama aja, benar-benar. belum tentu Untuk kenalan anak juga yang susah. Iya benar-benar. Benar. benar. Iya Jadi iya. nggak Heeh. melulu kata orang-orang di sana tuh salah kaprah tentang sosialisasi Mm-mm. homeschooling. Justru mungkin Mm. anak homeschooling tuh lebih pintar sosialisasi. Karena anak homeschooling, Oke. karena mereka tidak dikotakkan dalam satu kelas dengan anak-anak yang seusianya. Mereka mau nggak mau mereka Mm-mm. harus memberanikan diri untuk go take the first step untuk go cari teman gitu. Nah, pernah aku Oke. satu ketika Jason itu main First di move ya. First move. harus berani cold prospecting duluan gitu. Iya iya iya. Nah, jadi pernah satu cerita Jason itu dia main di playground di bawah, di apartemen bawah. Di situ kan pas sore itu banyak banget anak-anak seusia mereka lagi main gitu. Nah, Oke. Jason itu cerita pas dia udah naik atas, dia cerita, "Mah, tadi Jason dapet temen loh." Aku tanya kan dia Oh. caranya gimana. Iya. Oh, Jason kan punya tembak laser ini, laser gun. Heeh. Nah, Jason Iya. sengaja tembak ke mukanya dia. Dia langsung kayak, what is that? What is that? Itu apa? Itu apa? Itu. Oke. Dia langsung kayak, jadi dia berhasil dapat teman hanya dengan itu Laser nembak-nembak gun. laser itu. Nah, dia udah Oke. mikir, Jason sengaja nembak gitu supaya dia react sama laser kan. Berarti kan dia mikir kan? Si Iya, anak mikir punya gimana strategi. bisa. Iya, Dia benar-benar. mikir ada strategi, ini strategi thinking dong, strategic thinking juga ini untuk dapetin Iya, temen iya, berarti iya, kan. iya, Jadi iya. anak sudah Keren, keren. terbiasa untuk cold prospecting dari awal gitu. Jadi Iya, iya, iya. jadi nggak kalau takut masalah untuk- sosialisasi nggak Iya, masalah iya, sih. benar. Berarti nggak takut untuk apa ya? Kenalan sama orang lah gitu ya. Iya, dibiasain dari kecil malahan. Iya. Oke, Ci, kita sebenarnya punya 2 menit terakhir. Ini ada pertanyaan sisa, tapi ini sepertinya singkat doang. Cici beli buku kurikulum homeschooling di mana? Oh, Dan kalau pertanyaan gurunya- ini, Hmm, pertanyaan ini sudah aku jawab, banyak banget yang jawab nanya tentang homeschooling tuh di Tribe Tribe Smart Parents yang di Tribelio. Jadi semua Oke, detailnya oh. ada di sana. Oke, berarti Tribelio tuh apa tuh, Ci? Oke, sebentar aku kasih linknya ya. Oke. Nanti berarti bisa teman-teman yang lain bisa join atau tanya lewat link itu ya? Iya benar. Tapi harus join dulu ya. Yes. Karena kita sebentar lagi waktunya Oke, habis oke. nih. Waktunya habis, lanjut lagi aja kalau masih banyak. Lanjut lagi ya? Tapi ini udah Bentar ya. habis sih, pas juga udah habis. Nah. .me Oke, sambil nunggu aku rekap aja kali ya. /1. Berarti Oke, intinya oke. kita harus belajar untuk mendisiplinkan anak dengan mengenalkan waktu ya, Ci. Dan kalau misal mereka tantrum ya biarin aja. Yang penting kita ada di dekat mereka gitu ya. Lama-lama mereka juga Yap. capek sendiri ya. Oh itu linknya udah Iya. ada. Tapi itu Tapi HTTPS-nya P-nya nggak ada tuh, Ci. ketinggalan, sorry, aduh. Iya. Ulang lagi. Nanti gini aja, nanti abis It's okay. live ini aku akan bantu di instastory-nya Bonels untuk bisa swipe Yep. up langsung ke link yang ini ya. Oke, Civelin, waktunya kita juga udah habis. Thank you so much untuk Thank you, Yves. insight-nya, Thank you. sharing-nya, knowledge-nya. Untuk teman-teman semua yang mau tahu atau tanya lebih jauh, bisa ke Instagram smartparents. Apa tadi? Smartparents Official. official. Smartparents.official. Dan jangan khawatir, Civelin juga akan terima semua curcolan ya, Ci ya. Iya. Jadi semuanya jangan lupa kita ada giveaway yang bisa dicek di feed kita gimana cara bisa menangin giveaway dari acara IG Live ini. Oke, nanti minggu depan kita juga akan ada IG Live, ditunggu juga untuk IG Live kita yang selanjutnya. Civelin, thank you so much for your time. Thank you, Yves. Bye-bye, Thank you, Ci. sama-sama. Bye-bye. Bye.